Yo fam, musim dingin tuh bikin beku kan? Bikin mager parah. Tapi tenang, aku punya jurus pamungkasnya. Gaimeh. Ini tuh bukan cuma sekedar semur biasa loh. Anggap aja ini winter hack paling jitu buat ngelawan dingin. Kita bakal bedah tuntas semuanya nih. Mulai dari trik masak pro, analisis pakai AI, ilmu nutrisi modern, pengobatan tradisional Persia, sampai dalil dari hadis dan Al-Quran. Pokoknya ini resep yang sempurna banget buat musim dingin. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kenalin bintang utama kita hari ini, Geme. Ini bukan sekedar makanan, tapi lebih kayak, penyembuh buat getaran dingin yang suka nyerang pas musim hujan. Dan ini bukan asal ngomong ya. Semua klaim ini tuh didukung sama sains, tradisi turun-temurun, dan bahkan kecerdasan buatan. Jadi, siap buat jadi hangat? Oke, sekarang kita masuk ke bagian dapurnya. Apa aja sih amunisi yang bikin Geme ini jadi semacam survival kit yang ampuh banget buat musim dingin? Mari kita bongkar satu persatu ya. Nah, ini bagian yang paling seru. Di pengobatan tradisional Persia, ada konsep namanya sifat atau mizaj. Daging domba dan lemak ekornya itu punya sifat hangat dan lembab, jadi fungsinya kayak pemanas dari dalam tubuh. Terus, kacang kuning belah yang sifatnya hangat dan kering, ini yang ngasih kita dorongan energi. Nah, biar seimbang, ada jeruk nipis kering yang sifatnya dingin dan kering. Tugasnya, buat nyeimbangin semua kehangatan itu biar nggak berlebihan. Jenius banget kan? Jadi, intinya gini, kombinasi bahan-bahan ini tuh bukan asal campur loh. Ini adalah resep yang emang dirancang secara khusus, kayak sebuah paket bertahan hidup, buat secara aktif melawan hawa dingin dan ngejaga tubuh kita tetap seimbang dan penuh energi. Proses masaknya juga seru banget. Kuncinya ada di beberapa detail kecil nih. Pertama, tumis bawangnya di lelehan lemak ekor sampai warnanya deep golden. Terus, sangrai dagingnya di api besar. Kenapa? Biar semua sarinya kekunci di dalam. Nah, setelah semua bahan masuk, sentuhan ajaibnya itu ada di saffron yang dimasukin di akhir. Masak pelan-pelan selama 2-3 jam, dan disitulah keajaiban terjadi. Saffron itu benar-benar yang ngasih jiwa ke semur ini. Oke, kita udah tahu cara masaknya. Tapi sekarang pertanyaan terbesarnya, kenapa resep ini beneran ampuh? Yuk kita bedah alasannya, pakai data, kearifan kuno, dan pastinya teknologi modern. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah hidangan tradisional bisa kita analisis dari berbagai sudut pandang yang beda banget, mulai dari laboratorium sampai naskah kuno? Mari kita selami lebih dalam. Di sini kita pakai cheat code zaman now, AI. Aku nanya ke ChatGPT soal analisis nutrisi dan pengobatan tradisionalnya. Terus aku pakai Grok buat gali lebih dalam sisi budaya dan religiusnya. Hasilnya, wah, AI ini bisa nyambungin titik-titik antara lab, kitab kuno, dan dapur kita. Keren banget kan? Dan slide ini nunjukin perintah atau prompt yang aku pakai. Aku sengaja kasih lihat biar kalian tahu kuncinya itu adalah nanya dengan cara yang tepat. Kalian juga bisa coba ini sendiri di rumah, kasih peran yang jelas ke AI-nya, sebutin bahan-bahannya secara lengkap, dan tentuin sudut pandang analisis yang kalian mau. Dan ini dia jawaban dari AI kalau dilihat dari kacamata sains modern. Satu porsi gemeh itu padat energi, sekitar 400-500 kalori. Protein sama lemaknya ngasih panas yang tahan lama, sementara karbohidratnya jadi bahan bakar instan buat tubuh. Kombinasi makro yang seimbang ini benar-benar pas banget buat ngelawan dingin dan rasa lemas. Sekarang, kita coba pahami lagi konsep inti dari pengobatan tradisional, mizaj atau sifat. Jadi segala sesuatu, termasuk makanan dan musim, itu punya sifat. Musim dingin itu kan dingin dan lembab. Nah, geme sifatnya itu panas dan kering tingkat 2. Menurut kitab-kitab kuno kayak Konun karya Ibnu Sina, ini yang ngebuat Geme jadi penawar yang sempurna buat ngelawan efek musim dingin ke tubuh kita. Nah, ini bagian terbaiknya. Coba lihat gimana dua dunia ini ketemu. Sains modern bilang 20 gram proteinnya bagus buat bangun otot. Kearifan tradisional bilang sifat panasnya itu bangun vitalitas. Sains modern bilang zat besi dari domba itu buat ngelawan capek. Tradisi bilang saffron itu buat naikin mood. Keren kan? Dua-duanya bener, mereka cuma pakai bahasa yang berbeda buat ngejelasin manfaat yang sama. Dan ternyata wawasan ini juga diperkuat dalam pengobatan Islami loh. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Makarim Al-Akhlaq yang memuji daging domba, bahan utama kita, karena manfaat kesehatannya yang luar biasa. Ini nunjukin ada lapisan kearifan lain yang terkandung dalam hidangan ini.
Kearifan ini juga tercermin banget dalam ajaran Islam. Al-Quran ngajarin kita makan makanan yang baik atau toyib. Nabi Muhammad SAW bahkan menyebut kehangatan di musim dingin itu sebagai berkah. Dan para imam juga merekomendasikan makanan hangat buat menyeimbangkan tubuh. Bahkan saffron disebut bisa memperkuat jantung. Jadi semua benang merahnya nyambung, dari sains, tradisi, sampai spiritual. Oke, setelah semua analisis mendalam ini, sekarang giliran kalian buat beraksi. Yuk kita ciptakan komunitas dan seru-seruan bareng. Aku punya pertanyaan seru nih buat kalian, biar kita bisa ngobrol. Kalau kalian makan game, kalian itu tim yang makan jeruk nipis keringnya, atau tim yang cuma ambil sarinya aja terus dibuang? Ini perdebatan klasik loh. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka bedah tuntas kayak gini, jangan lupa ya buat tekan tombol suka, berlangganan Saffron Kitchen, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan konten seru berikutnya. Oh iya, versi bahasa Inggris, Arab, Turki, dan Prancis juga tersedia di deskripsi loh. Jangan lupa bagikan juga ke teman-teman kalian ya. Makasih banyak udah nyimak, fam. Ingat selalu tagline kita, masak cerdas, makan bijak, dan didukung oleh AI. Sampai jumpa di analisis berikutnya, masak yang enak ya.